Conan the Barbarian adalah film penuh fantasi asal Amerika yang disutradarai oleh Marcus Nispel, yang mengisahkan tentang sebuah pencarian yang dimulai sebagai balas dendam pribadi. Tapi sebelum kita memasuki alur ceritanya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Di awal film ini menceritakan sebuah kerajaan yang bernama Archeron dengan para penyihir kejam yang mencari rahasia akan kebangkitan. Mereka membuat topeng dari tulang raja mereka dan membangkitkan kekuatannya dengan darah murni putrinya. Topengnya dapat memanggil iblis yang sangat mengerikan dan memberikan mereka kekuatan yang tidak bisa ditandingi manusia fana. Archeron membantai warga peradaban di dunia. Hanya suku Barbarian yang berani melawan mereka. Topengnya berhasil dihancurkan dan Archeron jatuh. Setiap suku mengambil satu pecahan topeng supaya tidak ada manusia yang menggabungkan lagi. Pecahannya disebar di seluruh dunia dan disembunyikan berabad-abad. Scene beralih ke sebuah pertempuran yang dimana seorang wanita yang terluka parah. Wanita itu adalah Fiona, dan tidak jauh dari tempat pertempuran, seorang pria juga sedang bertempur. Karena melihat si wanita terluka, si lelaki datang menyelamatkannya. Dan itu merupakan suaminya Fiona. Fiona rupanya sedang hamil tua. Karena sekarat, Fiona berkata dia ingin melihat bayinya. Dan tanpa pikir panjang, sang suami mencabut pisau dan mulai melakukan operasi sesar kilat. Dan Fiona pun memeluk buah hatinya. Sang suami berkata kepada Fiona atau istrinya untuk menamai buah hati mereka, yang kebetulan seorang putra. Dan si ibu Fiona menamanya Conan, dan kisah pun dimulai. Scene beralih ke seorang bocah yang sedang berlari di perkampungan. Itu adalah Conan kecil. Conan kecil berlari karena sudah terlambat mengikuti turnamen yang diadakan sukunya untuk bisa jadi pejuang. Turnamen itu adalah membawa telur puyuh di dalam mulut, melewati lembah dan rintangan, kembali ke perkampungan. Dan dinyatakan lulus jika telur puyuh tersebut tidak pecah. Conan pun menjadi anggota terakhir yang mengikuti turnamen tersebut. Berbagai rintangan dilewati Conan. Tibalah mereka di lembah. Namun mereka bertemu dengan musuh dan semua teman-teman Conan berlari kembali ke perkampungan. Tidak dengan Conan. Conan tetap maju dan melawan. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan kelihatan tidak seimbang karena 4-1. Tapi karena Conan yang merupakan anak kepala suku yang barbar, membuat Conan dengan mudah mengalahkan mereka, dan Conan pun kembali ke perkampungan dengan kepala musuh yang telah dipenggal dan telur puyuh yang masih utuh. Conan mulai berlatih memainkan pedang. Tiba-tiba, datanglah ayahnya dari arah belakang tanpa disadari Conan. Ayah Conan melihat pedang Conan dan mengajak Conan membuat pedang. Dan ayahnya berkata, kalau pedang yang mereka buat akan menjadi pedang Conan suatu hari nanti. Dan sang ayah mengajarkan cara membuat pedang yang baik dan kuat. Dan pedang pun selesai dibuat. Mereka pun berlatih bersama. Namun sang ayah melihat kalau Conan belum siap menggunakannya dan mengajarkan cara menggunakan pedang yang baik dan benar. Namun karena sikap Conan yang sembrono dan emosian, membuat ayahnya berkata kalau Conan belum siap menggunakan pedangnya. Conan yang mendengar perkataan ayahnya kalau dia belum siap menggunakan pedang menjadi begitu emosi dan berlatih sendiri. Dan tiba-tiba dia mendengar suara derap kaki kuda yang begitu banyak. Dan Conan pun bersembunyi untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan ternyata itu adalah serangan bala tentara musuh. Para penduduk Cimmeria yang mengetahui bahwa ada musuh yang menyerang bersiap untuk menghadapinya. Para penduduk Cimmeria segera melakukan perlawanan dengan gagah berani. Conan yang melihat desanya diserang segera bergabung dengan penduduk untuk melakukan perlawanan. Namun karena musuh yang begitu kuat dan banyak, tentara musuh membuat para penduduk Cimmeria tak berdaya.
Dan ayahnya Conan, Barbarian, berhasil dilumpuhkan dan diinterogasi oleh Kalarsam, pimpinan penyerang. Rupanya Kalarsam mencari kepingan topeng Archeron yang disembunyikan Barbarian, ayahnya Conan. Namun Barbarian tetap tidak mau mengatakannya. Kalarsam berkata, dia tidak memerlukan Barbarian hidup. Dia bisa mencari sendiri. Kalarsam segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Barbarian. Mendengar ayahnya akan dibunuh, Conan yang sedang menguping segera menyerang dengan maksud untuk membebaskan ayahnya. Serangan Conan berhasil membuat putus hidung anak buah Kalarsam. Namun karena musuh terlalu banyak, membuat Conan tertangkap dan Kalarsam segera memanggil putrinya, yaitu Merrick, untuk membantu menemukan kepingan topeng Archeron. Merrick yang merupakan keturunan penyihir dengan gampang menemukan kepingan tersebut. Karena kepingan topeng sudah berhasil ditemukan, Kalarsam segera memerintahkan anak buahnya yang bernama Remo untuk mengumpulkan pasukan dan membakar semua yang tersisa. Remo ingin membunuh Conan karena Conan sudah menebas hidungnya. Tapi Kalarsam berkata belum saatnya. Kalarsam segera merantai Barbarian dan Conan, dan di atas kepala mereka disimpan cairan besi yang telah dilelehkan. Kalarsam segera meninggal Conan dan ayahnya dan mengadakan perayaan bersama anak buahnya. Ia berkata bahwa toponya telah melengkap. Kalarsam segera berkata kepada putrinya Merrick bahwa tinggal mencari darah murni untuk membangkitkan ibunya. Rupanya Kalarsam mencari topeng itu adalah untuk membangkitkan kembali istrinya. Sementara itu, Conan yang sedang berusaha melepaskan rantai yang mengikat Barbarian, namun tetap tidak bisa. Barbarian atau ayahnya Conan menyuruh Conan untuk pergi meninggalkannya. Namun Conan berkata, dia tidak takut mati. Dan tiba-tiba, Barbarian menarik rantai yang mengikatnya dan membuat cairan besi yang di atas kepalanya tumpah ke arahnya dan membunuh dirinya sendiri, sekalian melepaskan rantai yang mengikat Conan. Sini Barbarian membunuh dirinya sendiri dan menyelamatkan putranya, yaitu Conan. Beralih ke sebuah bukit yang dimana ada sekelompok orang yang bersiap untuk menyerang musuh. Itu adalah Conan dan teman-temannya. Belasan tahun telah berlalu, namun bayangan orang yang membunuh ayahnya masih tergambar jelas. Conan dihampiri seseorang. Dia adalah Arthur, ketua bajak laut yang tersohor pada saat itu. Arthur berkata kepada Conan bahwa mereka hanyalah budak biasa, untuk apa kita membebaskannya. Tapi Conan berkata, tidak boleh ada manusia yang dirantai. Mungkin tragedi masa kecil Conan membuat dia tidak suka melihat orang dirantai. Conan dan teman-temannya pun menyerang dan membebaskan para budak dan membawa mereka ke Mesentia, sebuah kota yang lebih besar. Conan dan teman-temannya telah tiba di Mesentia, sebuah kota pelabuhan yang sangat besar. Conan dan temannya Arthur sedang minum di sebuah kedai. Tiba-tiba Conan melihat orang yang sangat familiar memasuki kedai itu. Dia adalah Remo, orang yang hidungnya pernah dipotong sama Conan. Remo memerintahkan anak buahnya mencari di seluruh sudut kedai. Rupanya Remo dan anak buahnya sedang mencari seseorang yang melarikan diri dari penjara. Conan yang melihat kesempatan itu segera menghampiri orang yang melarikan diri dari penjara tersebut dan bertanya, "Mengapa kamu lari dari mereka?" Namun orang tersebut menyuruh Conan pergi. Conan pun segera menghajar para penjaga yang mencari orang tersebut dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Hal tersebut membuat prajurit serta tahanan yang melarikan diri kebingungan. Rupanya Conan melakukan hal itu untuk mencari informasi tentang Kalarsam, orang yang telah membunuh ayahnya. Conan dibawa ke penjara bersama buronan yang ditangkap. Sang buronan sempat berkata kepada Conan kalau Conan sudah gila pastinya. Di dalam penjara, Conan memperhatikan para penjaga dan mulai bertanya, "Di mana kapten kalian?" Namun dengan santai sang penjaga berkata bahwa semua akan mendapatkan giliran. Conan yang gusar merasa dilecehkan, segera membebaskan diri dan membunuh semua penjaga.
dan menyisakan salah seorang penjaga dan bertanya lagi, "Di mana kaptenmu?" Sang penjaga berkata, "Sang kapten sedang berada di ruangan sebelah." Conan pun dengan tipu muslihatnya berhasil memasuki ruangan sang kapten dan menghajar semua penjaga dan menyisakan sang kapten. Sang kapten atau Remo yang penasaran segera bertanya kepada Conan, siapakah dirinya? Dan dengan santai, Conan menjawab, "Akulah yang buat dirimu menjadi tampan." Si Remo pun diintegrasi di mana keberadaan Kalarsam. Si Remo memberitahu kalau Kalarsam membangun istananya di Korkolba, sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki karena hutan yang lebat dan ditutupi kabut. Dan si Conan pun bertanya sekali lagi, apakah Remo menjebaknya? Si Remo menjawab, dia sudah berkata jujur dan tidak setia lagi kepada Kalarsam karena Kalarsam telah terobsesi kepada sihir. Si Conan segera menyeret Remo kepada tahanan yang lain yang masih dirantai. Si Conan berkata kalau kunci kebebasan mereka berada di perut si Remo, yang menjadikan Remo menjadi bulan-bulanan para tahanan. Sebelum berpisah, temannya Conan berkata kalau butuh sesuatu tinggal mencarinya di kota Argolon dan memperkenalkan dirinya kalau dirinya bernama Elasan. Kota yang ada biaranya, biara Saipur namanya, yang dimana terdapat para biarawan dan biarawati. Dan di sini tempat tinggal Tamara, orang yang diyakini oleh Kalarsam dan putrinya masih memiliki darah murni Arseron. Kalarsam dan bala tentaranya pun sudah sampai ke tempat tersebut dan mulai melakukan penyerangan. Pertempuran tidak dapat dihindarkan. Para prajurit kota tersebut berusaha melakukan perlawanan, namun mereka bukan tandingan untuk bala tentara Kalarsam. Kepala biara tersebut melihat keadaan genting, kemudian menyuruh Tamara untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Karena kepala biara tahu Tamara yang diincar oleh musuh. Tamara pun menyetujuinya walau terpaksa. Sementara kota sudah diduduki. Merik, putri Kalarsam yang mempunyai sihir, mulai memeriksa biarawati satu persatu untuk mencari yang berdarah murni. Namun tidak menemukannya. Karena kesal, Kalarsam menyeret kepala biara ke depan dan mulai bertanya kepada kepala biara. Namun tidak dapat menemukan jawaban yang tepat dan malah mendapatkan ejekan dari kepala biara tersebut. Karena kesal dengan kepala biara, Kalarsam pun membunuh kepala biara tersebut. Tidak lama berselang, seorang anak buah Kalarsam mengatakan kalau seorang biarawati melarikan diri dan sedang dikejar oleh pasukannya. Dan Kalarsam meyakini kalau itu adalah si darah murni. Tamara yang melarikan diri dari musuh berhasil diketahui oleh seorang anak buah Kalarsam dan mulai dikejar dan diikuti oleh musuh. Sementara itu, Conan yang sedang menunggu untuk mencegat Kalarsam melihat kereta kuda dan berpikir itu adalah Kalarsam sehingga mulai mengejarnya. Namun ternyata itu adalah Tamara. Ketika hendak bertanya, datanglah anak buah Kalarsam dan terjadilah pertempuran. Semua pengawal Tamara tewas, yang tersisa tinggal Tamara dan Conan. Conan yang masih mengenal salah seorang anak buah Kalarsam menjadi begitu marah dan membantai semua anak buah Kalarsam dan menyisakan salah seorang anak buah untuk diinterogasi tentang keberadaan Kalarsam. Namun karena pingsan, Conan tidak jadi menginterogasinya. Conan bertanya kepada Tamara, apakah kamu yang dicari Kalarsam? Namun Tamara menjawab, dia tidak mengetahuinya. Malam pun tiba. Karena Tamara memaksa untuk pergi, Conan terpaksa mengikatnya. Tamara berencana pergi ke pegunungan Hirakenia, di mana tempat itu adalah kota kelahiran Tamara. Mereka pun mulai berkenalan. Pagi menjelang, Conan bertanya kepada Tamara, mengapa Kalarsam menginginkan Tamara? Namun Tamara menjawab, dia cuma biarawati biasa, berharga bagi penguasa perang. Namun langsung dijawab oleh anak buah Kalarsam yang sudah siuman, bahwa Tamara berbohong. Si anak buah Kalarsam mengatakan kalau Tamara memiliki darah terakhir kaum Arseron, namun masih disangkal Tamara kalau darah itu atau keturunan langsung Arseron sudah musnah beratus-ratus tahun yang lalu. Namun
Anak buah Kalarsam berkata kalau Kalarsam sudah menghabiskan waktu 20 tahun untuk mencarinya. Si anak buah Kalarsam meyakinkan Conan kalau dia bisa membuktikan dia bisa menjadi pengirim pesan untuk Conan agar bisa bertemu dengan Kalarsam. Usul pun disetujui. Conan mengirimkan pesan ke Kalarsam dengan cara mengatapeli anak buah Kalarsam ke iring-iringan rombongan Kalarsam. Conan mengirim pesan yang ditulis di sobekan kain dari Tamara yang isinya kalau Conan menunggu di pos terdepan Saipur yang kebetulan berada di pinggir laut. Melihat isi pesan dan mengetahui kalau orang yang mereka cari ada bersama Conan, Kalarsam segera mendatangi Conan. Kalarsam segera menaruhkan sekantong emas untuk Conan agar memberikan Tamara. Namun tawaran itu ditolak oleh Conan dan Conan meminta imbalan kepala Kalarsam. Mendengar permintaan Conan membuat Kalarsam menjadi marah dan memerintahkan Merrick putrinya untuk membunuh Conan. Merrick segera mengeluarkan sihirnya dan memanggil manusia pasir. Conan pun mulai bertarung dengan manusia pasir yang dipanggil menggunakan sihir. Dan dengan susah payah, Conan berhasil mengalahkan manusia pasir. Karena penasaran, Kalarsam pun bertanya siapa sebenarnya dirinya. Conan menjawab, dirinya adalah orang yang dipaksa Kalarsam untuk melihat ayahnya mati. Kalarsam pun segera bertarung dengan Conan. Conan sebenarnya bisa mengalahkan Kalarsam, namun karena Kalarsam dibantu oleh Merrick putrinya, Conan pun berhasil dilukai. Melihat pertarungan tidak bisa dimenangkan oleh Conan, Tamara segera menolong Conan dan mereka berhasil meloloskan diri dengan cara terjun ke laut. Dan pada saat yang tepat, datanglah Arthur teman Conan untuk menolong mereka. Conan yang gagal membalaskan dendam ayahnya merasa sangat sedih dan berusaha dihibur oleh Arthur. Arthur berkata, cuman Conan satu-satunya manusia yang di Hyboria yang berani melawan Kalarsam dan bisa kembali hidup-hidup walaupun belum mampu membunuhnya. Conan meminta kepada Arthur untuk mengantarkan Tamara ke tempat yang aman, dan Arthur pun berjanji akan mengantarkan Tamara sesuai yang diharapkan Conan. Hari menjelang gelap, tanpa mereka sadari, anak buah Kalarsam sedang berusaha menculik Tamara. Mendengar teriakan Tamara, Arthur segera membangunkan semua kru di kapal. Conan yang mendengar teriakan Tamara segera mendatangi Tamara dan mulai bertarung dan berhasil membunuh orang yang berusaha menculik Tamara. Dan Conan pun keluar untuk membantu yang lain di dek kapal. Di sini Tamara menunjukkan kepiawaian bertarung yang membuat Conan takjub dan mereka berhasil mengalahkan semua musuh yang menyerang. Conan berpamitan kepada Arthur untuk pergi. Dan Arthur pun dengan berat hati melepaskan kepergian Conan dan berpesan, semoga Conan menemukan apa yang dicari Conan. Tamara cuma bisa menatapi kepergian Conan. Arthur yang melihat Tamara sedih, segera menyuruh Tamara untuk mengantarkan sesuatu kepada Conan, sekalian untuk mengucapkan perpisahan. Dan Tamara pun dengan cepat menyanggupinya dan mengantarkan barang tersebut ke Conan. Conan yang melihat kehadiran Tamara segera menyuruh Tamara untuk kembali ke kapal. Namun karena Tamara yang sudah dilanda rasa cinta langsung melayangkan ciuman ke Conan. Dan tanpa basa-basi, Conan pun membalaskan ciuman tersebut. Sehingga terjadilah tanam paksa berbuah kenikmatan. Hari pun telah pagi. Tamara bersiap hendak kembali ke kapal. Karena tidak berniat mengganggu tidur Conan, Tamara pergi secara diam-diam tanpa membangunkan Conan. Namun naas, di tengah perjalanan, ia ditangkap anak buah Kalarsam yang dipimpin Merrick, putri dari Kalarsam, dan dibawa ke Korkolba. Conan yang terbangun dari tidurnya tanpa melihat Tamara, segera mencari Tamara dan menemukan senjata Merrick di tempat pertarungan. Conan tahu kalau Tamara telah diculik. Conan pun mendatangi Elesan di kota Argalon, yaitu kota para pencuri. Dan Conan pun bertemu dengan El Hasan.
Conan meminta kepada Elasan untuk mengantarnya ke kota Korkolba melalui jalan rahasia, dan Elasan menyanggupinya. Namun bukannya aman, malah mereka bertemu dengan gurita raksasa, penunggu terowongan tersebut, yang dipelihara dan diberi makan oleh Kalarsam menggunakan tawanan yang ditangkap, dengan tujuan menjaga jalan rahasia tersebut. Dan dengan susah payah, Conan dan Elasan berhasil melepaskan diri dari gurita tersebut dan para penjaganya. Sementara Tamara yang sudah diketahui berdarah murni segera dipersiapkan untuk ritual kebangkitan istri Kalarsam. Conan dan Elasan akhirnya tiba di Korkolba, namun Tamara telah dibawa ke Bukit Tengkorak untuk ritual. Elasan berkata dia tidak ingin ke Bukit Tengkorak, dan Conan pun mengizinkan Elasan untuk kembali. Conan pun akhirnya pergi sendiri ke Bukit Tengkorak dan menyaksikan kalau ritual sedang diadakan, yaitu mengikat Tamara di sebuah batu yang berbentuk cincin dan meletakkan Tamara di atas lubang yang berdasar lava panas. Conan akhirnya bisa menyusup ke ritual tersebut. Kalarsam berhasil melukai Tamara dan menumpukan darah Tamara ke topeng Acheron. Dan pada saat yang genting, Conan berhasil menyusup dan mengacaukan ritual. Ketika hendak membebaskan Tamara, batu cincin yang diikatkan Tamara terguling ke dalam lubang yang tak berdasar. Tanpa pikir panjang, Conan pun melompat dan mengikuti Tamara. Kalarsam yang gusar karena ritualnya terganggu, segera menyusul dan membuat Conan harus bertarung dengan Kalarsam. Ketika batu tersebut hendak jatuh karena tidak mampu menahan beban, Conan berhasil melepaskan rantai yang mengikat Tamara dan menyuruh Tamara melompat ke pinggir dinding batu. Dan Conan pun berhasil meloloskan diri. Namun tanpa diduga, Mirik putri Kalarsam telah mengikuti Tamara dan ingin membunuh Tamara. Tamara yang sudah tersurut segera memanggil Conan, dan Conan pun datang membantu Tamara. Ketika hendak menyerang Conan, Conan berhasil menebas tangan Mirik dan langsung didorong Tamara ke dasar jurang. Dan naas, tubuh Mirik tertancap pada sebuah batu runcing sehingga membuat Mirik tewas seketika. Kalarsam yang sudah membebaskan diri mendapati putrinya yang tewas menjadi sangat marah, sehingga berteriak memanggil dan mengejar Conan dan Tamara. Naas, Tamara yang apes ketika berlari terjatuh karena jembatan yang kayu yang lapuk. Untunglah Conan masih sempat memegang tangan Tamara. Melihat kesempatan itu, Kalarsam mulai membacakan mantra pemanggil istrinya, yang otomatis membuat Tamara kerasukan. Tamara yang setengah sadar segera mulai menyuruh Conan untuk melepaskan pegangannya. Namun, Conan enggan untuk melepaskan Tamara. Kalarsam mendekat dan mulai memprovokasi Conan, namun Conan tetap bertahan. Mendengar kalimat-kalimat provokasi, Kalarsam membuat Conan semakin tersulut emosinya, sehingga Conan melihat kesempatan dan dengan cepat Conan menggunakan kesempatan tersebut. Conan berhasil merubuhkan papan yang dipijaki Kalarsam dan membuat Kalarsam terjatuh di dasar jurang. Karena Kalarsam terjatuh sehingga otomatis membuat mantra pun hilang dengan sendirinya. Di akhir film, Conan mengantarkan Tamara ke Hirakenia, kota kelahiran Tamara. Conan pun kembali ke desanya yang sekarang tinggal puing-puing dan mengingat kembali masa lalu bersama ayahnya. Dan film pun tamat.